warahmani wadirrahimi daimil ihsan. Hadirin jamaah yang berbahagia, beliau musannif yang memang ingin agar kita ini terus menerus dan terus bertambah makrifat kita, ya, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah? Ya, itu pencipta langit dan bumi. Dia Allah, ya, karena kalau nggak ada Allah, nggak ada langit dan bumi ini. Karena yang ada disebabkan oleh yang ada. Berarti kalau nggak ada Allah, nggak ada bumi, langit dan ya. Allah yang kita kenal selama ini itulah Allah yang bersifat Rahman, yang Maha Pengasih, ya, memberi dan mengasihi kepada kita dengan nikmat-nikmat yang begitu amat banyak sekali, ya, sehingga dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau coba pengen hitung rahmatnya Allah, gak bakalan, ya, kamu bisa menghitung. Diberikannya kita seluruh nikmat, ya, dengan kelengkapan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di alam dunia ini yang memang Allah tempatkan kita di sini. Nah, selain dari itu, ya, Allah itu bersifat Ar-Rahim, penyayang. Bukti kalau Allah itu menyayangi, yaitu bukti yang amat jelas bagi kita, ya, waktu kita lahir, di mana kita belum bisa untuk makan makanan yang udah ada, makanan yang udah tersedia, ya, yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita waktu baru lahir itu belum bisa, ya, sedangkan yang namanya manusia perlu makan dan minum. Nah, disinilah kita lihat sayangnya Allah, rahimnya Allah dengan membuatkan kita khusus, ya, dibuatkan buat kita khusus, buat si bayi makanan yang sesuai, ya, sama dia, yaitulah air susu ibunya. Allah, ya, yang bikin di dalam dada ibu kita, ya, karena bukannya ibu kita yang bikin, dia udah nerima, ya, udah nerima yang udah disiapkan sama Allah untuk, ya, memberi makan bayinya. Tuh, ya, kasih sayang Allah. Karena semasa bayi barangkali juga sampai umur sekian tahun kita belum bisa, ya, menghidupi diri sendiri, belum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sayang, Rahim, Allah taruhkan di dalam hati ibu bapak kita rasa kasih sayang, rasa cinta, sehingga dia ngurusin kita, ya, merawati si bayi, ya, makannya,
Ya, karena waktu itu kan belum bisa kita ngapa-ngapain. Ya. Terus ya dipelihara dengan harapan ya dia akan bisa tumbuh sebagai manusia yang sempurna. Itu Allah yang naruh rasa cinta, rasa kasih sayang kepada si bayi. Ya, saya mau ngurusin, mau merawati. Dan kemudian ya bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita itu diberi kita kesehatan. Ya, karena tanpa kita punya kesehatan kita pun nggak bisa. Ya, ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Berusaha dan lain-lain. Kasih oleh Allah kesehatan. Ya, supaya jangan mudah badan kita ini diserang penyakit, maka Allah taruhkan ya di dalam tubuh kita ini yang namanya kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh. Ada kekebalan tubuh sehingga ya penyakit-penyakit itu nggak mudah bisa menyerang kita. Itu kekebalan tubuh yang kita sendiri ya nggak tahu bagaimana cara tubuh menghindarkan atau cara tubuh ya untuk menghadapi penyakit-penyakit yang akan datang. Ya kita nggak tahu. Iya, kalau memang apa namanya ya kita udah ada ketentuan dari Allah ya untuk jatuh sakit, ya barangkali kekebalan tubuh kita itu kalah, ya bisa dikalahkan ya oleh penyakit-penyakit, sehingga kita menjadi orang yang merasakan dan mendapatkan penyakit. Ya, namun kita diberikan penyakit oleh Allah itu bukan berarti mau disakitin oleh Allah, enggak. Justru ingin disayang oleh Allah. Allah ingin menyayangi dia. Ya, karena kalau kita kebetulan diuji ya sama Allah, diberikan cobaan dengan penyakit itu untuk apa? Membersihkan diri kita seperti yang kemarin ya di dalam kitab fikih kita, agar kita bersih dari segala macam dosa-dosa. Ya. Nah, seperti ya orang di rumah sakit, dia harus menjalani menjalani operasi dan lain-lain. Kan yang namanya operasi itu alat-alatnya seperti pisau dan lain-lain ya, sebetulnya kan buat nyakitin ya, bagian badan kita dibelek. Itu bukan berarti untuk menyakiti, tapi untuk memberikan kesembuhan, ya kesehatan kembali. Karena penyakit itu barangkali nggak bisa kecuali melalui operasi. Ya, begitu juga Allah SWT ya, memberikan kita penyakit, mau dibersihkan agar kita tuh bersih dari segala macam dosa. Ya, karena dosa ini yang akan membuat kita jadi sengsara dan menderita
di akhirat nanti, di negeri akhirat. Ya, malah kadang-kadang juga di dunia kita merasakan akibat daripada ya dosa-dosa tersebut. Nah, di sini ada ya satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kasih sayangnya Allah. Ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu al-Bahili, Abi Umamah al-Bahili, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maridul abdu, kalau seorang hamba ya sakit dia, ya al-abdul mukmin, tapi hamba yang mukmin, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah nyuruh beberapa orang malaikat yang tukang nulis, yang tukang nyatet segala amal perbuatan kita, yaitu raqib dan atid, disuruh an-uktubu, kata Allah nyuruh, hei raqib dan atid dan malaikat pencatat, tulis ya, catat li abdi, bagi hamba saya ini yang saya berikan ujian kepada dia dengan penyakit. Tulis tetap bagi hamba saya ini ahsana makana ya'malu fisyikha, yang lebih baik dari apa yang dia kerjain waktu dia sehat. Ya, karena kalau lagi sakit, ya kita nggak bisa lagi ya beraktivitas ataupun macam-macam, beribadah kurang, nggak bisa berdiri sholat, malah kadang-kadang nggak bisa sholat. Apalagi untuk biasanya dia hadir dalam majelis ilmu, biasanya dia kalau lagi sehat ya nggak pernah tinggal berjamaah waktu sehat, dia rajin baca Quran, berzikir, bertasbih. Sekarang kan lagi sakit dia, jadi udah nggak lagi bisa kerjain yang biasa dia kerjain. Sehingga kalau dia nggak kerjain, berarti kan nggak dapat pahala. Ya, Allah ngasih pahala apa yang kita kerjain. Kalau enggak, ya nggak dikasih pahala sama Allah. Sekarang lagi sakit dia, ya, yang biasa dia kerjain nggak bisa dia kerjain. Berarti kan seharusnya nggak dapat pahala karena dia nggak kerjain. Namun kasih sayang Allah, ya sayangnya Allah dia sama kita nih, sama hambanya, nyuruh, tetap nyuruh sama malaikat, tulis terus ya pahala-pahala yang biasa dia dapat, ya pahala-pahala yang biasa dia dapetin waktu dia ngerjain ini, ngerjain itu, ya waktu dia sehat. Sekarang dia nggak bisa ngerjain, udah tetap kata Allah catat, malah yang lebih baik lagi dari yang biasa dia kerjain, dapetin waktu sehat. Tuh sayangnya Allah, bukan berarti kita ya disakiti untuk dibikin sakit, enggak. Tapi ada di situ hikmahnya, yaitu ditulis oleh Allah pahala-pahala yang biasa kita dapetin waktu sehat, ya, dan diampuni
segala macam dosa-dosa kita. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, wa fi khabarin akhar, idza maridul abdul mu'minu wal amatul mu'minah. Kalau orang mukmin yang laki ataupun yang perempuan, ya, sakit dia, ba'athallahu ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah. Allah kirim kepada ya orang yang sakit itu tadi. Allah kirim 4 orang malaikat, arba'atan minal malaikah. Ya, tuh goblal marot, sebelum dia jatuh sakit udah dikirim dulu sama Allah malaikat 4. Ayahulullah ta'ala ahadahum ayyahuza kuwata. Malaikat pertama disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ambil, dia punya kekuatannya, ya, tenaganya. Ya, karena kan orang yang sakit lemes, ya, nggak bertenaga, biasanya begitu. Ya, kalau menurut hadis ini sengaja tadi, kalau lagi sakit dicabut, diambil oleh Allah, ya, tenaga dan kekuatannya. Kayak uzuha diambillah, maka itu malaikat ambil tenaga dan kekuatan dia, ya, sehingga lemes, ya, lemah, nggak berdaya. Begitu keadaan orang sakit. Ya, payat aku lemes dia akhirnya. Payah amuru sani, malaikat yang kedua disuruh Allah ayyahuda ladar ta'am, disuruh diambil sama Allah itu. Dari mulutnya itu, ya, enak makannya diambil, supaya diambil enak makannya dia. Maka kalau orang sakit kan biasa nggak enak makan, ya, terasa pahit katanya dia punya mulut, ya, itu diambil oleh Allah melalui malaikat tadi, ya. Rasa enak makan itu diambil, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muru salis, kemudian malaikat yang ketiga disuruh oleh Allah ayahuda nura wajhi, supaya ambil ini, ya, keceriaan apa, muka, sinar mukanya, ya, sinar wajahnya diambil. Maka, ya, kita sendiri juga lihat kalau orang yang sakit itu pucat, ya, mukanya pucat, kayak gunung musparrol wajhi, sehingga jadi pucat, karena diambil cahaya mukanya. Wayakul robi, malaikat yang keempat Allah suruh ngapain? Ya, ayahuda jami'al zunubi, supaya ambil, cabut, ya, hapus seluruh dosa-dosanya dia. Ambil dosa-dosanya dia, kata Allah kepada malaikat yang keempat. Kayak kuno podiron alizunu, maka orang yang lagi sakit itu bersih dari segala macam dosa. Ya, faidaronallahu ayyasyau, kalau emang Allah kepengen sembuhin lagi, ya, kepengen disembuhkan lagi oleh Allah, kayak guru Allah Ta'ala amal kala diamal kekuatahu di ayat fahat ilaih. Allah suruh kembaliin lagi malaikat yang tadi ngambil tenaga dan kekuatannya, disuruh kembaliin lagi, balik lagi. Ya, maka kalau orang itu dia
sembuh kembali, kuat lagi, ya bertenaga lagi, balikin lagi oleh Allah melalui malaikat itu tadi, seger deh dia, ya kuat. Wayang bermakan lagi akal dalam ta'am. Begitu juga Allah suruh malaikat yang ambil rasa enak makannya dia, ya, untuk dikembaliin lagi, balikin lagi kata Allah, enak makannya, ya, orang tersebut, ya, yang sakit itu, maka dibalikin lagi. Maka orang yang sembuh dari penyakit kembali dia enak makan lagi, ya, dikembalikan oleh Allah tuh Subhanahu wa ta'ala, ya. Waya dulu yang salis, ya, yang ngambil cahaya mukanya suruh dikembalikan, maka dikembalikan oleh mereka, maka dia sekarang begitu dia sembuh kembali bercahaya lagi mukanya, ya, bersinar lagi mukanya. Tadinya pucat, ya, sekarang enggak, udah sembuh, ya, dikembalikan lagi oleh Allah, ya, sinar mukanya. Kemudian tinggal seorang malaikat lagi nih, ya, yang belum mendapat perintah dari Allah, yaitu yang ngambil dosa, ya, yang ngambil dosa. Maka malaikat yang keempat itu yang ngambil dosa nungguin perintah dari Allah, ya, apa disuruh kembali lagi enggak nih? Ya, karena enggak ada perintah. Maka fayakhirul malaku ta'ala sajidan, akhirnya sujud kepada Allah, ya. Ya Rabbi, kata dia, hai Tuhan, kunna arba'ata amlakin minal malaika. Kami kan tadi kami ini kan ada 4 orang yang mendapat tugas dari, ya, kami 4 orang malaikat yang mendapat tugas dari, ya, dan engkau udah suruh, ya, itu yang 3 untuk ngembalikan lagi yang diambil dari si sakit. Engkau udah suruh balikin lagi, ya, kepada yang sakit karena dia udah sembuh sekarang. Tapi kenapa engkau, ya, enggak nyuruh saya, kata Tuhan, kata malaikat yang mengambil dosa. Kalimah lam ta'murni bi an adfa'ilaihi ma akhadtu minal junub. Kenapa engkau enggak suruh saya untuk kembaliin lagi dosa-dosa dia itu? Kayak Rabbul Alamin, Allah berfirman, la yusidu min kalami. Oh, saya kan Tuhan, kata Allah, Tuhan kan saya Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, ya. Kayaknya, ya, dan karena kasih sayang saya, kayak karena kemurahan saya, kayaknya nggak enak, ya, nggak enak kembaliin dosanya lagi kepada dia. Nah, jadi kan dikembaliin kalau dosa sih, ya, kalau sinar muka dikembaliin, jadi segar lagi, bersinar lagi mukanya, ya. Kalau nafsu makannya yang tadi diambil udah dikembaliin lagi, ya, sehingga dia bisa nafsu makan lagi. Begitu juga tenaga tadi diambil sehingga dia lemes, dikembaliin lagi, jadi subur lagi, kuat lagi. Giliran yang ngambil dosa nggak disuruh sama Allah untuk kembaliin lagi karena rasa sayangnya Allah, ya. Ya, kata Allah gitu.
waktu dia sakit, saya udah bikin dia lemes, ya, saya udah bikin dia capek, ya. Nah, ini malaikat yang ngambil dosa ini bilang lagi sama Allah, nanya, ya Rabbi, ayu saya asma. Kalau gitu saya apa ini dosa? Ya, saya apakan ini dosa kalau begitu? Ya, enggak akan nyuruh saya kembali lagi sama dia. Jadi mesti saya apain ini dosa? Gitu kata malaikat. Ya, ayu saya asma dia. Kayak kulo akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, izhab watraha fil bahri. Kalau gitu deh, pergi aja ya ke tengah lautan sana, lemparin dosa-dosa itu di tengah lautan. Ayat tabul malaku ya, karena disuruh ke tengah laut, malaikat itu pergi ke tengah laut. Kayak rohwa fil bahri. Akhirnya dosa-dosa itu dilemparin ke lautan, ya, nggak jadi kembaliin kepada yang sakit tadi itu. Wa yaqulu ta'ala intil kal zunub timsah. Allah ciptain ya dari dosa-dosa itu timsah. Ya, timsah itu kan buaya, ya, menjadi buaya. Ya, bahari. Ya, walau yang tahan lagi seperti, tapi kalau yang sakit itu emang ternyata udah sampai ajalnya, ya, udah habis umurnya, jadi nggak sembuh lagi, tapi langsung dia menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Ya, kalau di sini walau yang tahan lagi kalau yang sakit itu akhirnya nggak sembuh, ya, karena emang udah habis dia punya umur, udah sampai ajalnya, ya ta'ala ya akhirat, dia pergi ke akhirat, pulang ke hadirat Allah. Ya, yakhruju dunya berarti dia keluar dari alam dunia ini tahiran minad dzunub. Ya, bersih dari segala macam dosa. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita dikasih nikmat oleh Allah dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya diberi akal dan pikiran kepada kita. Ya, otak ada. Binatang juga punya otak, ada otak, tapi nggak menghasilkan akal pikiran. Tapi otak kita yang Allah ya berikan itu menghasilkan akal dan pikiran. Ya, sehingga kita bisa berkembang dengan baik di alam dunia ini. Ya, terus sedikit demi sedikit ya akan mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Dan dengan akal pikiran itu kita bisa mengenal siapa Tuhan, siapa Allah Subhanahu wa taala, mengenal penciptanya, dan akhirnya mengenal apaan yang menjadi suruhannya, ya, perintahnya dan larangannya. Alhamdulillah, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit makrifat. Ya, kayaknya kita baru sedikit makrifat kita kepada Allah. Namun, ya, dengan makrifat yang sedikit ini, ya, kita udah alhamdulillah mendapat taufik hidayah, bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan juga insya Allah kita juga bisa menjauhi segala larangan Allah. Ya, mudah-mudahan nikmat Allah ini terus diberikan kepada kita, jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah ijallallah habisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah hasana bi fadlillah ya aqtabu ya anjab wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakum walidulfa rajaunakum wa bi'amri qasadnakum fasyuddu azmakum lillah ya Rabbi bisadati tahaqqali isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikasfil huzbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqallati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilman yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi
Alhamdulillah.